ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ustadz, saya mau bertanya Ustadz di kesempatan kali ini. Anda pernah berbicara tentang radikalisme di beberapa tempat. Bahkan salah satu buku Anda juga mengangkat isu tentang radikalisme. Baru-baru ini dunia terpapar dengan gerakan radikalisme. Derasnya arus informasi menyebabkan paham dan gerakan radikalisme menjadi semakin masif dan mengglobal. Begitupun juga di negara kita Indonesia. Bahkan pemerintah menyematkan istilah baru untuk radikalisme agama menjadi manipulator agama. Kenapa paham radikalisme ini mudah diterima, padahal paham ini menggunakan cara-cara ekstrim atau menyalahi fitrah manusia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa banyak orang yang tertarik dengan paham-paham radikal? Dan kadang hal tersebut diatasnamakan dengan nama agama. Ya. Ya sebenarnya ketertarikannya ya di situ sebenarnya, karena dipolisi dengan apa? Polesan dan slogan bahwa itu bagian dari agama. Ya, andai kata tidak dikatakan bagian dari agama, nggak ada orang yang mau ikut. Iya. Tapi karena orang-orang yang ikut di dalam pemahaman radikal ini kurang pemahaman terhadap agama dan tidak mendapatkan guru yang benar membimbingnya, akhirnya dia gampang termakan oleh pemahaman-pemahaman radikal yang seperti itu. Jadi sekarang saya beri gambaran ya. Kenapa orang-orang yang berpemahaman-pemahaman radikal itu mudah masuk kepada manusia? Ya. Mudah menyambar sebagian dari anak-anak muda kita. Ya, dasarnya itu satu, karena jauh dari ilmu syariat. Yang kedua, dia tidak kenal ulama yang sebenarnya, guru yang sebenarnya yang harusnya diambil ilmu darinya. Iya. Nah sekarang ini repot ya, terlalu banyak orang yang pandai, ada yang hafal Al-Quran, hafal hadith-hadith. Ya, itu bercokol juga di Nusa Kambangan sekarang ini. Hafal Al-Quran, hafal Bulughul Maram, menjadi beberapa dalam peledakan di sana. Di Kuningan sana. Jelas ya? Pernah dengar namanya Aman Abdurrahman? Nah, itu disebut hafal Quran, dia hafal Bulughul Maram. Ya. Tetapi pemahamannya menyimpang. Pemahamannya yang rusak. Al-Qurannya tidak ada yang salah, haditsnya tidak ada yang keliru. Yang keliru itu pemahamannya. Wa kan aibin qaulan sahihan wa afatuhu min fahmin saqimi. Betapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar, sebenarnya ucapannya tidak ada salahnya. Asalnya dari pemahamannya yang menyimpang, pemahamannya yang sakit. Iya. Jadi karena dapat guru yang bagus, akhirnya keliru pemahamannya. Setelah itu dibuat dia benci kepada pemerintah. Nah, ini kalau sudah tambah buat benci kepada pemerintah, wah itu meningkat itu aksinya. Iya. Jelas ya? Setelah itu masuk doktrin-doktrin. Nah, ini doktrin namanya. Makanya jangan sembarang baca di internet itu. Namanya saja alam maya. Ya. Itu tidak nyata. Banyak mayat-mayat berkeliaran di sana. Dan itu berbahaya ya.
Itu masuk doktrin-doktrin. Iya. Dikasih pemahaman, oh jihad itu hukumnya fardu ain. Oh kasihan anak muda ini, baru dapat bukunya Abdullah Azzam, sudah diterjemah lagi dalam bahasa Indonesia. Oh jihad fardu ain. Tiap hari dia tutup kepalanya saya. Wah kalau saya mati ini belum menunaikan fardu ain saya matinya kayak bagaimana? Nah, ini kan kerancuan di dalam pemahaman. Iya. Jihad itu dalam agama tidak ada yang dikatakan fardu ain secara mutlak. Dia itu fardu ain dalam 4 keadaan. Dan di semua 4 keadaan ini, itu semuanya harus dipimpin oleh kepala negara. Kecuali di kondisi tertentu. Jelas ya? Jadi itu bisa dipikir, tidak mungkin ada aksi-aksi jihad di Indonesia ini yang disyariatkan kalau tidak dipimpin oleh kepala negara. Tidak ada perintah dari Pak Jokowi. Itu bahasa lebih terangnya. Jadi kalau ada yang menganggap dirinya pergi jihad ke Suriah misalnya, jihad ke Filistin, itu bukan jihad namanya. Jelas ya? Kalau mau membantu saudara yang terdolimi, tertindas nggak apa-apa. Dengan doa, dengan harta kalau mampu. Tapi berangkat dengan badan, itu ada ketentuannya dalam syariat. Harus dipimpin oleh kepala negara. Itu paten di dalam agama, disepakati oleh Imam 4. Rasulullah SAW bersabda, innamal imamu junna yuqatalu min waraihi. Hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguhnya kepala negara itu adalah perisai tameng. Peperangan harus dilakukan di belakangnya. Itu ketentuan dari Nabi. Iya. Jadi hal-hal yang seperti ini doktrinnya masuk. Nanti diberi doktrin lagi. Tentang indahnya menjemput bidadari. Bagaimana cara menjemput bidadari? Ya kamu bom bunuh diri. Ya. Jelas ya? Makanya jangan sembarang baca. Apalagi sebagian anak muda ini, Masya Allah, sok jadi pahlawan. Ya. Begitu baca syubhat, nah baru dia tahu dirinya bahwa sebenarnya dia ini pahlawan kesiangan. Keteter, langsung terkapar dapat syubhat, tidak bisa dia jawab. Nah, ini orang-orang yang seperti ini bekerja di internet, dia punya akun-akun, punya Facebook. Ya. Hati-hati. Jelas ya, kita saja dalam kehidupan dunia ini, kehidupan di alam nyata ini, ya kan tidak semua orang cocok ditemani bergaul kan begitu. Ada orang yang kita kenal, kita beri salam, tapi kalau bergaul dekat tidak semuanya. Kita juga harus melihat diri kita di mana. Kok di alam maya bisa semua orang dia masukin, dia kenal. Sampai yang buruk pun tidak apa-apa saya lihat nanti supaya saya tahu ini buruk. Ya, kapan-kapan nanti saya bantah dia. Ya. Jelas ya? Ada lagi sebagian anak muda Masya Allah. Ini kayaknya perlu diselamatkan ini orang-orang. Ya. Rupanya terbalik judulnya. Dianya yang perlu diselamatkan. Baik. Nah, ini kalau kita cerita doktrin-doktrin itu banyak ya. Nah, ini semuanya dari perkara-perkara yang bisa membahayakan. Ya, jadi intinya kalau seorang itu belajar dengan benar. Diambil dari guru yang benar. Ya. Makanya ilmu itu jangan belajar dari internet, datang ke majelis-majelis ilmu. Bersimpu di depan guru. Ya, dia baca buku-buku ilmu dari guru. Al-Quran dan hadits dia pahami dari guru. Itu lurus pemahamannya. InsyaAllah ta'ala.